Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Irawan, mahasiswa semester 2 Program Studi Teknologi Industri Pertanian dari Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan mempresentasikan dari studi kasus yang telah saya ambil dengan mata kuliah pengantar teknologi pertanian dengan judul studi kasusnya adalah Agroindustri Keripik Daun Pepaya di Nusa Tenggara Barat. Latar belakangnya adalah daun pepaya biasanya hanya dikonsumsi sebagai sayur yang memiliki rasa identik dengan rasa pahit atau sebagai obat tradisional. Nah, biasanya di pasar tradisional dijual sangat murah dan cepat layu sehingga tidak bisa disimpan lama dan tidak bisa diolah lebih lanjut. Namun, jika diolah menjadi keripik daun pepaya bisa menjadi cemilan sehat, mengikuti tren konsumen yang mencari makanan ringan, alami, dan fungsional. Ini merupakan contoh penerapan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal. Permasalahan yang ada di dalam pengolahan keripik daun pepaya adalah fisik daun pepaya mudah rusak menyebabkan nilai ekonominya rendah jika tidak segera digunakan, sehingga harga yang lebih rendah tidak memberikan keuntungan bagi petani atau pengepul. Masyarakat desa belum banyak mendapatkan pelatihan atau akses alat pengolahan sehingga daun pepaya hanya dijual mentah. Pemasaran produk olahan seperti keripik masih belum berkembang atau jarang masuk ke toko modern atau toko online. Tujuan pengolahan ini adalah alasan yang urgensi atau pengolahan daun pepaya menjadi produk baru, yaitu meningkatkan harga jualnya, membuka usaha kecil rumahan terutama untuk ibu rumah tangga, kemudian mendukung tren gaya hidup sehat karena keripik daun pepaya bebas MSG dan rendah lemak jika dibuat dengan teknik yang benar. Kemudian terakhir itu mengurangi limbah pertanian karena daun pepaya yang tidak dimasak bisa dimanfaatkan untuk keripik. Adapun proses pembuatan keripiknya adalah menggunakan daun pepaya muda sehingga dengan tekstur yang lebih lembut, dengan kadar rasa pahit yang sedikit. Kemudian direbus dengan air selama kurang lebih dari 1 menit. Kemudian ditiriskan untuk mengurangi rasa pahit pada daun pepaya. Kemudian dicelupkan ke dalam adonan tepung yang dicampur dengan bawang merah, garam, dan ketumbar, dan digoreng dengan minyak yang panas sampai kering, renyah, dan tidak berminyak. Kemudian dinginkan dan kemas dalam plastik vakum atau kemasan ziplock. Nah, perbandingan nilainya adalah sebelum diolah memiliki harga sekitaran 500 sampai 1.000 rupiah per ikat untuk 8 daun pepaya. Namun setelah diolah, daun pepaya ini dalam ukuran 500 gram keripik bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi, yaitu sekitar 10.000 sampai dengan 15.000. Artinya nilai tambah pada penjualan keripik pepaya atau daun pepaya ini menunjak sampai 10 kali lipat dan bisa berlanjut jika ada permintaan. Adapun manfaat dan dampaknya. Nah, manfaat yang kita dapatkan dari agroindustri ini adalah yang pertama, manfaat ekonominya yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga, terutama bagi petani dan pelaku UMKM. Yang kedua adalah manfaat sosial yang memberikan peran bagi perempuan desa dalam produksi pemasaran. Kemudian ada yang namanya manfaat teknologi, yaitu mengenalkan proses produksi yang mudah dipelajari dan bisa dijalankan dari rumah. Manfaat terakhir yaitu manfaat pangan sehat, yaitu memberikan alternatif cemilan sehat bahan lokal tanpa bahan pengawet. Kemudian strategi pengembangan produknya adalah pelatihan. Nah, pelatihan ini sangat penting agar masyarakat tahu cara pengolahan dan menjamin rasa serta kualitas. Nah, dalam pengembangan produk ini dibutuhkan alat yang cukup sederhana seperti spin minyak, kompor, dan pengepasan plastik juga harus ada. Kemudian legalitas produk seperti label halal, kemudian nama produk untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.
Yang terakhir, melakukan promosi lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, Shopee, Facebook, dan lain-lain agar lebih luas tidak hanya di desa. Kesimpulan dari studi kasus saya adalah agroindustri tidak selalu butuh pabrik besar untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Cukup dengan inovasi sederhana dan bahan lokal. Daun pepaya adalah contoh nyata dari produk under value yang bisa menjadi komoditas bernilai. Diperlukan dukungan berkelanjutan dari mahasiswa, pemerintah, hingga koperasi. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga penyampaian dan materi yang saya berikan bermanfaat bagi saya terutama dan bagi teman-teman yang mendengarkan.